Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hanson di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita akan mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,19 triliun dolar atau turun sekitar 3,72%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 29.200-an, kemudian Ethereum 1.674, BNB 288, Cardano 0,58, XRP 0,38, Solana 37, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,075 dolar. So, per hari ini kita melihat market kembali terkoreksi rata-rata dari 1, sekian persen hingga ada yang 7%. Itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama di sini sebutkan Bitcoin altcoins sell off on record high inflation, but traders still expect Bitcoin to consolidate. Jadi bagi kalian yang semalam ada menonton live streaming saya, harusnya kalian sudah tahu bahwa data CPI semalam itu keluar dengan angka 8,6%, alias 0,3% lebih tinggi daripada angka sebelumnya. Sebenarnya diprediksikan angkanya itu masih tetap akan 8,3. gitu ya. Tetapi pada kenyataannya itu keluarnya malah di atas 8,3. Dan saya sampaikan di video kemarin bahwa apabila gitu ya kita melihat data CPI keluar itu di atas 8,3%, maka kemungkinan besar kita akan kembali melihat stock market maupun market cryptocurrency itu akan kembali tertekan. Alasannya kenapa? Karena dengan data CPI yang bukannya menurun malah meningkat, ini tentunya akan membuat The Fed berpikir ulang apa yang harus mereka lakukan di tanggal 16 Juni nanti. Oke, 16 Juni nanti jam 1 subuh waktu Indonesia Barat, kita akan melihat The Fed Interest Rate Decision atau keputusan suku bunga dari The Fed yang diprediksikan para analis itu akan ada terjadi kenaikan sebesar 0,5%. Dari yang awalnya 1% menjadi 1,5%. Tapi dengan data CPI yang kemarin keluar lebih dari atau di luar ekspektasi, apakah The Fed akan lebih agresif gitu kan dalam menaikkan suku bunganya yang awalnya direncanakan 0,5, apakah bisa digeser menjadi 0,75 langsung? Karena sekarang tidak jarang orang-orang beranggapan hal tersebut sudah mungkin terjadi. Bukan 0,5 tapi bahkan bisa sampai 0,75 kenaikannya. Dan itu tentunya juga akan membuat market lebih uncertain lagi. Mungkin investor kebanyakan juga akan lebih merasa takut lagi untuk masuk ke market karena tentunya The Fed semakin agresif dalam melakukan kebijakan moneternya. QT juga sudah akan dimulai gitu ya, dan itu ya komplikasi lah jatuhnya dan membuat kemungkinan ya stock market dan juga kripto dalam beberapa waktu ke depan akan sepertinya struggling gitu untuk mendapatkan momentum bullish. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ada beberapa data yang ditunjukkan di sini terkait dengan data CPI yang semalam keluar membuat US dollar itu kembali meroket dan bahkan sekarang sudah mendekati area high sebelumnya yang tercipta di beberapa minggu yang lalu. Dan untuk potensial rising wedge di sini kemarin di sini udah invalidate gitu ya, udah terinvalidasi, kita malah breakout ke atas dan kita retest di rising wedge tersebut. Kita bakalan bahas nanti mungkin di chart. Dan untuk S&P 500 sendiri kita melihat dropnya cukup parah dan bahkan kita sudah mendekati area low yang beberapa minggu lalu kita lihat gitu ya. Dan ini adalah juga statement yang mungkin hampir semua orang pegang sekarang ya. Dari Kevin Svensson mungkin mewakili, with inflation at 8.6%, that means increase rate hikes are likely. The XY is going parabolic. Bitcoin and most asset classes are likely going to have to deal with lots of ranging at the lows, sideways for a year possibly. Instant recovery is not likely. Jadi dengan tingkat inflasi setinggi ini menurut Kevin Svensson ya tentunya akan mempertinggi kemungkinan The Fed untuk menaikkan suku bunga. Jadi udah hampir pasti bakalan dinaikkan. Dan juga menyebabkan US dollar itu parabolik, tentunya berdampak juga kepada pasar saham yang kembali drop dan juga Bitcoin ikutan ketarik. Dan menurut Kevin Svensson, kita tidak akan melihat Bitcoin ataupun stock market mendapati momentum bullish yang ada dalam 1 tahun ke depan. Kemungkinan kita hanya akan sideways, cenderung merangkak ke bawah. Dan recovery dalam waktu yang singkat itu kemungkinan sangat kecil terjadi. Itu menurut si Kevin Svensson. Apakah kalian setuju guys? Ataukah kalian lebih ke kubu yang kalau misalnya sekarang banyak sekali orang bear, saya lebih baik bullish? Karena kan ada yang seperti itu ya.
Dan kalau kalian lihat sekarang di media sosial, mungkin bisa kalian lihat 90% gitu ya. 90% orang-orang udah kayak cenderung netral mengarah ke bearish. Hampir udah tidak ada yang bullish. Kalau saya lihat udah 90% ya, cenderung netral mengarah ke bearish. Tidak lagi ada yang bullish. Apakah itu pertanda bahwa kita harus melawan arus? Bahwa kan ada kata orang gini, kalau misalnya kalian melihat semua orang sudah bullish, itu biasanya adalah saat-saat kamu udah start bearish. Tapi kalau misalnya kalian melihat semua orang sudah dalam keadaan bearish, justru biasanya itulah saat-saat kamu harus bullish. Tapi apakah itu benar untuk kali ini? Tidak ada yang bakalan tahu. Apakah kalian termasuk salah satu dari yang tadi saya sebutkan? Silakan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Nah, sekilas untuk technical analysis, di sini mungkin saya sedikit berbeda pandangannya dari analisis ini. Dia mengatakan kalau kita sampai mampu breakdown dari 28.900-an, kita kemungkinan akan revisit ke angka 28.000, karena menurut dia berarti kita udah breakdown dari area demand di sini. Area supply-nya tentunya berada kurang lebih di area $32.000. So, saya rasa itu aja yang perlu saya bahas di artikel ini. Sekarang kita langsung masuk aja ke chartnya Bitcoin. Oke, dan kita bakalan mulai dari daily chart terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan, sebenarnya so far gitu ya, kalau saya lihat, Bitcoin masih tetap bertahan di atas trendline yang tercipta di sini. Oke, dan kita sepertinya berada di ujung jurang gitu guys, berada di ujung jurang gitu kan. Kalau kita sampai mampu breakdown dari area ini, oke, sekaligus breakdown dari area major support di sini. Nah, ini adalah pertanda yang cukup besar gitu ya, bahwa kemungkinan kita akan kembali nge-retest area lower low sebelumnya di sekitaran area 25.500. Kemarin saya sampaikan di sini kalau misalnya kita mendapati data CPI keluar itu di atas 8,3, kemungkinan Bitcoin juga akan tertekan gitu kan. Nah, ini kita mendapati drop ya kurang lebih kalau kita ukur ya kurang lebih ada 5% lah dropnya. Oke. Dan sekali lagi guys, kalau secara teknikal gitu ya, menurut saya secara pribadi, selama kita masih mampu maintain di atas area trendline di sini, masih selalu ada kesempatan bagi kita untuk kembali mendapatkan rebound dan bahkan bisa jadi breakout dari area ini. Oke, kalau ini yang terjadi, maka menurut saya inilah potensial bagi saya untuk mendapati setup untuk buy, dan targetnya di mana? Targetnya di 34 sampai 35.000. Oke, tapi kalau kita dapat konfirmasi berupa breakout sekaligus konsolidasi. Tapi kalau misalnya pada kenyataannya kita akan kembali melihat Bitcoin drop di bawah area 28.500, kemudian consolidate di bawah area ini, bukan hanya fake out ya guys seperti ini. Saya pengen lihat dia breakdown, kemudian konsolidasi selama beberapa jam atau berapa 1-2 hari di bawah area ini. Nah, ini adalah pertanda bagi saya untuk start looking for short. Targetnya di mana? Targetnya adalah di sekitaran, target pertama di sekitaran lower low di sini. Kalau misalnya momentumnya masih sangat deras dan kita tidak melihat ada tanda-tanda pelemahan momentum bearish ketika kita mendekati area ini, oke, alias kita langsung breakdown dan jebol deras. Nah, ini bisa berarti bahwa kita akan menuju ke next area major support di sekitaran area 22.000 sampai 20.000. Tapi kalau kita ada melihat pelemahan momentum ketika kita mendekati area ini, nah, bisa jadi ini berarti kita hanya akan mendapati semacam fake out gitu ya, dan kita akan kembali naik hanya untuk meliquid orang-orang yang buy di sekitaran sini dan mulai start building lagi relief rally-nya. Itu adalah pandangan saya pribadi gitu ya. Jadi untuk short term, saya rasa kalau kita melakukan short di sekitaran area ini kurang bijak gitu guys, karena sekarang kita berhadapan dengan area major support. Yang lebih bijak menurut saya kalau kita sudah breakdown di area di bawah area 28.500, itu baru mungkin kita bisa consider mencari peluang untuk short. Tapi untuk sekarang justru menurut saya secara risk and reward itu lebih baik kalau saya melihat potensial untuk mencari setup untuk buy gitu ya. Tapi tentunya kita harus pantau gitu ya terus-menerus apa yang terjadi secara price action gitu guys. Kalau misalnya kita naiknya terus merangkak seperti ini, tentunya kalian tidak bisa berharap bahwa kita akan langsung menuju ke area ini, tapi kemungkinan kita hanya akan mendapatkan setup untuk scalping. Kemungkinan misalnya kita dapatkan misalnya pattern nih, ada double bottom gitu ya, atau mungkin dikasih triple bottom, atau ada inverse head and shoulder misalnya dikasih.
Nah, inilah potensial bagi saya untuk mungkin short term trading ke atas gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak, ya saya akan menunggu dia breakdown dulu. Dari sana saya mungkin akan cari set untuk short, atau kalau untuk potensial swing trade saya akan menunggu dia untuk breakout dari area ini, consolidate, dan saya akan menargetkan ke sekitaran 34 sampai 36.000. Sesimpel itu ya guys. Oke, dan ya saya punya satu hal yang pengen saya sampaikan guys, dan ini kemungkinan juga akan menarik buat kalian. Yaitu adalah ini guys, dari Bybit. Mereka lagi mengadakan kompetisi trading besar-besaran dengan hadiah hingga ratusan miliar rupiah. Nah, yang saya pengen adalah, saya pengen mengajak teman-teman semua yang merupakan trader untuk join tim saya. Karena ini bentuknya tim gitu guys. Dan kita akan mencoba untuk mengharumkan nama bangsa gitu ya. Dengan cara ikut di tim saya, tim salah satu dari Indonesia. Dan kita coba sama-sama untuk memenangkan kompetisi ini. Total hadiahnya ada sampai 8 juta USDT atau kurang lebih 116 miliar rupiah. Dan kita bisa mendapatkan berbagai fitur di sini. Kalau misalnya kalian mendaftar, bonus pendaftaran awal sebesar $50 gitu ya. Untuk kalian-kalian yang boleh mendaftar dari 10 Juni hingga 12 Juni 2022. Dan diskon biaya perdagangan sebesar 20%. Kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan NFT limited edition dan juga undian berhadiah. So, kalau misalnya teman-teman tertarik untuk join tim saya, ini adalah tim yang saya buat Indo Pride gitu guys. Indo Pride, jadi kita akan coba gitu ya untuk ya at least bisa dapat top 10 mungkin, atau bahkan bisa memenangkan kompetisi ini. Justru itu saya butuh bantuan teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman memang tertarik untuk ikutan join dan juga mencoba untuk memenangkan kompetisi ini, saya rasa tidak ada ruginya ya guys ya. Yang ada untungnya doang, kalian bisa dapat bonus dari $50. Kemudian kalian berkesempatan dapat NFT limited edition. Kalaupun toh tidak menang ya kalian udah dapat berbagai reward tersebut gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian tertarik untuk join tim saya namanya Indo Pride gitu ya. Dan saya akan sertakan link di kolom description box di bawah. Kalian tinggal nanti klik saja join di sini. Oke, dan kalian akan masuk ke tim saya. Dan kita kalau misalnya ramai yang ikutan, kemungkinan saya akan buat grup khusus untuk ngehandle lah gitu ya untuk tim kita di Bybit. So, kalau misalnya kalian masih bingung gitu ya untuk penjelasan lebih lanjutnya, mungkin saya nanti akan buatkan satu video khusus mengenai hal ini. Dan di sini semakin banyak partisipannya, itu semakin besar pula hadiahnya yang akan diberikan. Total maksimal bisa sampai $6 juta untuk yang grup ya. Ya kurang lebih 80-an miliar gitu. Dan itu gede banget. Kalaupun kita tidak jadi pemenangnya tapi bisa top 10, itu tetap rewardnya lumayan gitu guys ya. Jadi silakan kalau misalnya kalian pengen join tim saya dan juga pengen membantu Indonesia untuk ya menang lah dan mengharumkan nama bangsa di kancah dunia, silakan kalian klik saja link yang ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar masuk ke tim saya, dan kita akan masuk ke kompetisi trading di Bybit. Oke, so itu aja sih untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.